Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan NIM 241220004 dari kelas 37. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema perpustakaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasyiful Azim dengan NIM 241220007 dari kelas 37. Halo, perkenalkan, nama aku Tenaki Radesal Sabila dengan NIM 2412208 dari kelompok 7 tugas rekayasa perangkat lunak. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Perpustakaan memiliki peranan penting sebagai pusat penyedia dan pengelola informasi baik bagi siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum. Namun, masih banyak perpustakaan yang menggunakan sistem manual seperti pencatatan buku dan transaksi peminjaman secara tulis tangan. Hal ini sering menimbulkan masalah seperti pencarian data yang lambat, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam membuat laporan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi perpustakaan yang mampu mengelola data buku, anggota, pinjaman, pengembalian, dan laporan secara cepat, akurat, dan terstruktur. Untuk membangun sistem informasi yang terstruktur, dibutuhkan metodologi pengembangan perangkat lunak. Salah satu metodenya yang paling banyak digunakan pada sistem bersifat stabil dan terprediksi adalah SDLC, model waterfall. Metode ini memberikan alur kerja linear dan analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan. Rumusan masalah. Apa itu metodologi pengembangan SDLC? Bagaimana tahap perencanaan dijalankan dalam pembuatan sistem perpustakaan? Bagaimana bentuk menu dan interface pada sistem perpustakaan? Tujuannya yaitu menjelaskan metodologi pengembangan SDLC, menguraikan tahap perancangan, menyajikan contoh menu interface sistem perpustakaan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan model SDLC, saya ingin menjelaskan dulu apa itu pengertian SDLC. SDLC adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak dari tahap awal hingga tahap akhir. Model dalam SDLC. Dalam penerapannya, SDLC memiliki berbagai model pengembangan seperti waterfall, spiral, agile, prototype, dan lain-lain. Setiap model memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan proyek. Model yang digunakan dalam PPT ini adalah waterfall karena cocok diterapkan pada sistem yang memiliki kebutuhan stabil dan tidak banyak mengalami perubahan. Pengertian waterfall. Model waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan-tahapan waterfall yaitu analisis kebutuhan. Di dalamnya itu ada mengumpulkan informasi kebutuhan pengguna seperti data buku, data anggota, proses peminjaman atau pengembalian, dan laporan perpustakaan. Yang kedua, perancangan sistem. Membuat desain teknis dan visual seperti arsitektur sistem, diagram alur, rancangan database, rancangan interface. Yang ketiga, implementasi. Mengubah desain menjadi kode program menggunakan bahasa tertentu seperti PHP, Java, dan lain-lain. Yang keempat, pengujian. Memastikan tidak ada bug dan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Memperbaiki kesalahan kecil, update fitur, dan meningkatkan performa. Kali ini kita akan masuk ke tahap perancangan sistem perpustakaan. Pada tahap perancangan dibuat gambaran secara detail untuk menghindari kesalahan saat implementasi. Yang pertama ada arsitektur sistem. Modul utamanya manajemen buku, anggota, peminjaman, pengambilan, laporan, login, dan pengaturan. Yang kedua ada basis data. Contoh tabelnya buku, anggota, peminjaman, pengambilan, dan petugas.
Diagram sistem terbagi menjadi dua user case. Yang pertama user case diagram yang isinya petugas, anggota, admin, sedangkan user case sistem isinya login, input, transaksi, dan laporan. Yang terakhir ada flowcard. Contoh flowcard peminjaman yaitu login, lalu ke pilihan menu, lalu masukkan ID, lalu pilih buku, lalu simpan, dan cetak bukti. Kita lanjut ke pembahasan perancangan basis data, yaitu struktur table penting untuk pengelolaan data yang efisien. Tabel buku dan atributnya yang pertama yaitu ID buku, judul, penulisan, kategori, tahun, dan stok. Sedangkan tabel anggota atributnya ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Tabel peminjaman atributnya ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Tabel pengambilan atributnya ID kembali, ID pinjam, dan denda. Tabel petugas atributnya ID petugas, username, dan password. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan diagram sistem dan flowcard. User case, ini bagian user case diagram. Yang pertama tadi ada petugas, anggota, maupun admin. Dan user case sistem ada login, input buku, dan anggota. Habis itu peminjaman dan pengambilan. Lalu yang terakhir cetak laporan. Bisa kalian lihat di sini diagram-diagramnya udah digambarkan oleh teman-teman saya dan anggota kelompok saya. Jadi kalian bisa mengikuti apa yang ada di diagram-diagram yang sudah digambarkan. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada perancangan menu dan interface sistem perpustakaan. Tahap interface menjadi bagian penting dalam waterfall karena desain GUI harus selesai sebelum coding dimulai. Berikut rancangan menu utama. Pertama ada halaman login. Fungsi keamanan sistem, elemennya ada username, password, tombol. Yang kedua ada dashboard atau menu utama, menampilkan ringkasan data. Datanya ada jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi hari ini. Berikutnya menu navigasi, isinya adalah data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, laporan, pengaturan, logout. Yang ketiga menu data buku. Fitur pentingnya ada tambah buku, edit buku, hapus, pencarian, tabel, daftar buku. Selanjutnya menu data anggota. Ada fungsional yang di dalamnya tambah anggota, edit data, hapus data, dan pencarian. Terus seterusnya ada menu peminjaman yang berisi masukkan ID anggota, masukkan ID buku, validasi stok, simpan transaksi. Ada juga menu pengembalian yang berisi input ID peminjaman, perhitungan otomatis denda, update database, dan ada juga menu laporan. Laporan yang bisa dihasilkan itu laporan peminjaman, laporan pengembalian, buku terpopuler, dan anggota aktif. Berikut ini adalah desain GUI-nya. Kesimpulannya adalah perancangan sistem perpustakaan menggunakan metodologi SDLC memberikan alur kerja yang terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data, hingga rancangan interface. Penerapan tahap perancangan yang baik mempermudah proses implementasi dan menghasilkan sistem yang efektif serta mudah digunakan petugas maupun anggota perpustakaan. Itu adalah kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.